Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So how are you today? Welcome to Smart School Program. Generasi Smart berkarakter cerdas kids. Okay, so it's time for English class with me, Miss Afika. Dan hari ini kita akan belajar TKA Bahasa Inggris Wajib ya. Nah, jadi untuk di TKA Bahasa Inggris Wajib, itu untuk jenis teksnya itu adalah teks-teks yang sudah kalian pelajari nih di selama kelas 10 ya. Nah, misalnya seperti teks deskriptif text, naratif text, procedure text, kemudian analytical exposition text, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk di video kali ini, salah satu teks yang akan kita bahas yaitu adalah naratif text ya. Nah, jadi apa sih itu naratif text? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, jadi naratif text is a type of text ya. So is a type of text that tells a story or series of events to entertain and inform readers. Nah, jadi naratif text adalah sebuah jenis teks ya yang menceritakan sebuah cerita ataupun rangkaian peristiwa untuk menghibur. Jadi to entertain ya. Jadi entertain itu artinya menghibur di sini. Nah, jadi ini adalah tujuan teksnya. To entertain and inform readers, untuk menghibur ataupun menginformasikan kepada pembaca ya. Nah, ini adalah tujuan teksnya gitu. Nah, the story can be real or imaginary and usually involves characters, setting, and a problem that needs to be solved. Nah, jadi ceritanya di sini ya bisa real ya, ataupun sebuah imajinatif, fiktif gitu. Nah, kemudian dan biasanya melibatkan ada karakternya, ada tokoh-tokohnya ya, kemudian ada settingnya, misalnya di mana tempatnya, kapan terjadi gitu, dan masalah yang perlu diatasi. Oke, nah jadi di sini bisa kita lihat ya tadi pengertian naratif teks. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menghibur pembacanya. Nah seperti itu ya. Nah jadi untuk contoh-contoh teksnya itu seperti misalnya dongeng ya. Nah itu kan imaginative story tuh. Nah jadi tadi ada atau kisah yang tidak nyata. Itu contohnya ya. Nah kita lanjut. Nah, di sini ada 4 generic structure-nya ya, atau struktur dari naratif teks itu sendiri. Nah, yang pertama ada orientation. Oke. Nah, jadi orientation itu apa? Bisa lihat di sini, introduce the characters, setting, and time of the story. Nah, jadi biasanya kalau orientation ini ya dia letaknya di awal-awal paragraf ya, di paragraf pertama tuh. Nah, yang dijelaskan adalah perkenalan tokohnya. Ya, jadi karakter di sini bisa diartikan tokoh. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Nah, kemudian ada setting. Setting di sini lebih ke merujuk di mana, misalnya ya where ataupun when gitu. Kapan dan di mana kejadiannya gitu. Jadi di sini juga ada time of the story atau waktu dari ceritanya. Jadi masih memperkenalkan lah dulu tokohnya, masih memperkenalkan juga di mana misalnya tinggal tokohnya gitu ya. Nah, itu dia dijelaskan di orientation. Kemudian yang kedua adalah complication. Complication itu adalah tells the problem or conflict faced by the characters. Jadi menceritakan masalah ya, masalah ataupun konflik yang dihadapi. Jadi face di sini artinya dihadapi. Yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya ya. Nah, jadi yang menandakan juga di naratif itu ya ada problem, ada konflik. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian yang ketiga ada resolution. Resolution itu apa? Nah, di sini bisa dilihat explains how the problem is solved. Menjelaskan bagaimana masalah itu diatasi. Nah, tadi kan ada sebuah masalah, ada konflik. Nah, tentu akan dijelaskan juga gimana cara mengatasinya. Oke? Nah, kemudian di akhir paragraf itu biasanya berupa reorientation ya. Nah, reorientation itu adalah di sini bisa dilihat contains the ending, moral lesson or conclusion of the story.
Nah, jadi di reorientation ini biasa dijelaskan tentang akhir ceritanya, ya, endingnya seperti apa. Apakah dia sad atau happy misalnya. Nah, biasanya juga ada pesan moralnya tuh dari penulis terkait ceritanya, ya. Nah, ataupun biasanya juga berupa kesimpulan cerita tersebut. Nah, itu akan dijelaskan di bagian reorientation. Nah, di sini ada dalam kurung optional. Nah, maksudnya adalah reorientation ini ada teks yang biasanya mencantumkan reorientation-nya, ada juga yang tidak. Ada yang hanya sampai resolution misalnya. Jadi dia sifatnya kadang ada teks yang mencantumkan reorientation-nya, ada juga yang tidak gitu. Oke? Nah, jadi dia terkait generic structure atau struktur dari naratif teks itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah language features-nya ya, atau penggunaan bahasa di naratif teks. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang pertama using simple past. Nah, jadi untuk tensesnya itu menggunakan simple past ya, atau ya kata kerja kedua nih, atau misalnya was were. Nah, dia bisa menggunakan was were ataupun verb 2. Oke? Nah, itu dia untuk simple past. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan action verbs, kata kerja aksi, ya. Jadi verbs itu atau action verbs adalah kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi. Bisa kita lihat tadi di poin 1 menggunakan simple past, ya. Nah, berarti verbnya di sini ya tentunya harus menggunakan action verb yang bentuk kedua. Nah, misalnya went, ya. Went, walk. Lagi ya, verb to. Misalnya lagi listen ya. Nah, itu adalah bentuk kata-kata kerja kedua. Nah, kemudian selanjutnya ada using time connectives atau conjunctions. Nah, menggunakan kata penghubung yang menunjukkan waktu. Nah, jadi biasa untuk naratif itu sendiri ya, yang menandakan dia bahwa itu adalah teks naratif. Nah, biasanya ada tuh menggunakan kayak one day atau once upon a time. Oke? Biasa juga ada finally gitu. Ini di akhir-akhir paragraf nih. Nah, jadi untuk keterangan waktu yang seperti itu, seperti one day, once upon a time, nah itu salah satu ciri-ciri dari naratif teks. Jadi dia tidak spesifik kapan waktunya terjadi, hanya menjelaskan suatu hari gitu, suatu hari. Nah, itu kan tidak spesifik kapan tuh suatu harinya. Nah, itu dia salah satu ciri dari naratif teks. Oke? Nah, kalau gitu kita lanjut. Oke, mari kita lihat contoh teksnya dari naratif teks itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada beberapa paragraf nih, ada beberapa paragraf ya. Nah, kita bisa lihat di paragraf pertama, kita bagi dulu ya, seperti ini biar lebih jelas. Nah, jadi di sini ada paragraf pertamanya nih, a long time ago. Nah, ini kan salah satu tadi yang saya bilang, ciri dari naratif teks. Nah, jadi a long time ago, a poor young man named Arga lived with his mother near a forest. Nah, jadi seorang lelaki muda ya yang bernama Arga itu tinggal bersama ibunya di dekat hutan. Nah, dari paragraf 1 ini, dari kata a long time ago-nya bisa sudah kita lihat bahwa oh, ini adalah teks naratif gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini dijelaskan tentang orientation-nya tadi ya. Nah, jadi tadi kan strukturnya yang pertama itu ada orientation. Nah, di sini memperkenalkan tokohnya nih. Ada Arga dan ibunya ya. Nah, kemudian ada settingnya tadi ya. Misalnya dia menjelaskan di mana tinggalnya. Nah, di sini jelaskan tinggal di dekat hutan gitu ya. Nah, misalnya kita lihat lagi nih kalimat selanjutnya. Although they were poor, Arga was known for his honesty and kindness. Nah, jadi meskipun mereka miskin ya, Arga di sini dikenal sebagai orang dikenal akan kejujurannya, honesty-nya ya, dan kebaikannya. Nah, jadi masih menceritakan tentang tokohnya tuh. Nah, every day he work hard collecting firewood to sell in the market. Setiap hari dia bekerja keras ya. Nah, mengumpulkan kayu bakar, firewood. Jadi firewood itu adalah kayu bakar. Nah, untuk dia jual di pasar ya. Nah, jadi sekali lagi di paragraf 1 ini bisa kita lihat, oh ini adalah orientation-nya.
Oke. Nah, coba kita lihat paragraf kedua. Apakah masih bagian orientation atau sudah masuk ke complication atau konflik? Nah, kita lihat ya. One afternoon, nah ini lagi ciri dari naratif. Nah, di suatu siang hari, while walking through the forest, sambil berjalan melewati hutan ya. Nah, Arga found a golden bracelet lying near a river. Jadi Arga menemukan sebuah gelang emas ya. Nah, yang mengapung gitu di dekat sungai. Oke. Nah, apakah ini sudah masuk ke konflik? Mari kita lihat lagi. The bracelet look expensive and beautiful. Oke, jadi gelangnya itu terlihat mahal dan begitu indah ya, cantik. Nah, Arga thought about selling it to help his mother. Nah, tapi Arga berpikir bahwa dia jual saja tuh, selling ya, menjualnya untuk dapat membantu ibunya. Nah, tapi ada kata tapi nih. Tapi he decided to find the owner instead. Nah, tapi dia memutuskan untuk menemukan saja siapa pemilik gelang tersebut ya, braceletnya. Oke, nah berarti ini sudah masuk ke konflik ya, yang dimana Arga menemukan gelang emas, kemudian dia sempat berpikir, oh kayaknya saya mending jual saja nih untuk bantu ibu. Nah, tapi ternyata dia tidak melakukannya ya, dia bahkan lebih memutuskan untuk menemukan siapa pemiliknya. Oke, nah jadi problemnya sudah muncul masalah kan, problemnya yaitu ya dia ingin menemukan siapa ownernya atau pemilik bracelet tersebut. Nah, dia menemukan bracelet dekat sungai ya. Nah, mari kita lihat paragraf ketiganya. Nah, after asking many villagers, jadi setelah menanyakan ke penduduk desa ya, Arga finally met an old woman who had lost the bracelet. Arga akhirnya bertemu dengan wanita tua yang telah kehilangan gelangnya. Oke. Nah, she was very relieved and thanked Arga for his honesty. Dia sangat lega ya, dan begitu berterima kasih kepada Arga akan kejujurannya. Nah, the woman turned out to be wealthy merchant. Nah, jadi woman itu ternyata adalah seorang pedagang yang kaya raya ya. Nah, dia adalah pedagang kaya raya. She offered Arga a large amount of money as a reward. Dia kemudian menawarkan kepada Arga ya uang yang jumlahnya begitu besar. Large amount of money sebagai reward atau sebagai penghargaan bahwa Arga telah menemukan gelangnya. Nah, ada kata but lagi nih. But he politely refused. Nah, he di sini kan merujuk kepada Arga ya. Nah, tapi Arga dengan sopan menolaknya. Wow, jadi Arga di sini menolak jumlah uang yang begitu besar tersebut ya. Nah, kita lihat nih paragraf selanjutnya. Impressed by his honesty, the merchant later offered Arga a permanent job in her company. Nah, jadi karena dia begitu kagum ya akan kejujurannya Arga ini, nah maka pedagang kaya raya tersebut itu menawarkan Arga sebuah pekerjaan permanen di perusahaannya. Nah, Arga accepted the offer and work diligently. Jadi Arga menerima ya. Nah, kemudian sini Arga menerima tawaran tersebut dan bekerja dengan rajin, giat gitu ya. Nah, over time he became successful and was able to give his mother a better life. Nah, jadi seiring berjalannya waktu ya, nah dia menjadi sukses dan juga mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Oke, nah berarti ini udah mulai masuk ke solution ya. Nah, solutionnya atau problem solvingnya, jadi telah teratasi masalahnya bahwa Arga mengembalikan gelang tersebut. Nah, dia ternyata ditawarkan uang tapi dia tolak. Nah, tapi ketika ditawarkan pekerjaan lah dia menerimanya. Nah, dari pekerjaan tersebut dia bisa menjadi sukses ya. Nah, kita lihat lagi apakah masih ada paragraf selanjutnya. Nah, ini last paragrafnya ya.
Nah, jadi the villagers admire Arga because he proved that honesty and kindness could bring good fortune. Nah, jadi para warga desa di sini begitu kagum ya dengan Arga karena dia membuktikan bahwa kejujuran dan juga kebaikan itu bisa membawa keberuntungan yang begitu baik gitu ya. Nah, berarti kalau di akhir paragraf ini bisa kita lihat lebih ke pesan moral ya. Pesan moral yang disampaikan oleh penulisnya. Nah, jadi untuk melakukan lebih jujur gitu ya, kejujuran dan juga kebaikan. Oke, nah itu dia untuk teks naratifnya. Nah, mari kita lihat untuk pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya, kita masuk ke pertanyaannya nih, yang modelnya seperti muncul di TKA. Nah, yang pertama adalah what is the main idea of the story? Nah, jadi apa ide pokoknya ya? Nah, tadi kan sudah sama-sama kita baca ya untuk teksnya. Nah, apa sih ide pokok dari cerita tersebut? Mari kita lihat untuk opsi A. Arga became rich by selling jewelry. Apakah tadi Arga menjadi kaya karena dia menjual perhiasan? Nah, tidak ya. Memang sih ada tentang jewelry yaitu gelang, tapi di sini bukan menjelaskan tentang Arga menjual perhiasan gitu, tidak ya. Nah, terus kalau opsi B, honesty and kindness brought Arga success. Nah, jadi kejujuran dan kebaikan membawa Arga menjadi sukses. Ya, saya rasa ini jawabannya ya. Nah, tadi kan poinnya di situ tuh, karena kejujuran dan kebaikannya Arga. Nah, mari kita coba opsi lainnya. Untuk opsi C, the villagers were jealous of Arga. Nah, apakah tadi warga desa cemburu terhadap Arga? Saya rasa tidak ya. Nah, untuk opsi delta, the old woman lost all her money. Nah, wanita tua tadi atau yang pedagang kaya raya itu kehilangan seluruh uangnya. Ini juga tidak ya. Kemudian yang terakhir, working in the forest is difficult. Bekerja di hutan itu begitu sulit, kan juga bukan ini poin utamanya ya. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah bravo. Nah, jadi untuk number 1 ini bisa kita lihat ya, ini adalah jenis soal yang dimana kita hanya memilih satu jawaban yang benar. Oke? Nah, mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, number 2, what moral lesson can be learned from the story ya? Jadi apa pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nah, tadi kan kalau moral lesson kalau kita lihat dari struktur naratif teks itu letaknya di akhir ya atau di akhir paragraf gitu. Nah, tadi sudah sama-sama kita lihat juga bahwa moralnya di sini yaitu tentang berbuat jujur ya, jujur dan juga melakukan kebaikan. Itu adalah poinnya. Nah, mari kita lihat opsinya tadi. Oke, number 2 ya. Nah, apakah opsi A, wealth is most important thing? Nah, apakah tadi pesan moralnya adalah tentang kekayaan, bahwa kekayaan itu adalah hal yang paling penting? Nah, so what do you think about that? Atau B, forest should be protected carefully. Nah, hutan itu sebaiknya dilindungi secara hati-hati. Nah, iya sih memang betul kita harus melindungi hutan ya, tapi sekali lagi untuk menjawab juga pertanyaan seperti ini itu harus selalu berdasarkan bacaan ya. Nah, untuk opsi C, honesty can lead to positive outcomes. Nah, jadi kejujuran itu memberikan hasil yang positif. Nah, atau opsi delta, nah young people should avoid hard work. Anak-anak muda sebaiknya menghindari pekerjaan yang keras. Wow, tidak ya? Serasa tidak untuk opsi ini nih. Nah, untuk opsi error, expensive items always create problems. Barang yang mahal itu selalu menjadi sebuah masalah. Nah, menciptakan sebuah permasalahan juga tidak ya. Nah, saya rasa untuk pertanyaan nomor 2 ini jelas juga jawabannya, yaitu opsi Charlie ya. Nah, jadi ini tadi salah, bukan tentang kekayaan adalah hal yang penting, tidak ya. Terus kalau opsi B juga bukan tentang melindungi hutan. Oke, jadi sekali lagi untuk menjawab soal TKA ya, itu kita harus menjawabnya selalu berdasarkan teksnya atau bacaannya. Oke? Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal nomor 3. Nah, which statements are true based on the text? Nah, ada
kalimat there is more than one correct answer. Ada lebih dari satu jawaban yang benar. Ingat ya, untuk soal yang seperti ini, kita jangan sampai kalian cuma pilih satu. Nah, karena jawabannya itu lebih dari satu. Tapi sekali lagi bisa jadi 2, bisa jadi 3 ataupun 4 gitu ya. Nah, berdasarkan bacaan yang mana pernyataan yang betul. Nah, mari kita lihat untuk statement yang pertama. Arga lived alone in the forest. Arga tinggal sendiri di hutan. Nah, apakah tadi Arga tinggal sendiri di hutan? Jawabannya tidak ya. Kan dia berdasarkan bacaannya ya dia tinggal bersama ibunya ya. Nah, untuk opsi B, Arga found the bracelet near a river. Arga menemukan gelang di dekat sungai. Nah, gimana nih pernyataan B? Nah, kalian bisa tadi kalau untuk penjelasannya ya betul ya, Arga menemukan sebuah gelang di dekat sungai. Nah, terus kalau opsi statement yang selanjutnya, the merchant punish Arga. Apakah tadi pedagang tersebut menghukum Arga? Nah, saya rasa ini juga kurang tepat ya. Justru pedagang tersebut ya memberikan, sangat berterima kasih ya, dan memberikan pekerjaan untuk Arga gitu. Jadi untuk statement yang ketiga juga ini kurang tepat. Dia tidak menghukumnya ya. Nah, kemudian statement yang keempat, Arga accepted the permanent job offer. Nah, Arga menerima tawaran pekerjaan tetap. Nah, tadi ini juga ada penjelasannya ya, yang dimana Arga menolak uang yang jumlahnya besar. Nah, tapi dia menerima permanent job atau pekerjaan tetap yang ditawarkan. Jadi tadi ini betul ya, ini juga. Terus yang opsi selanjutnya atau statement selanjutnya, the bracelet belong to Arga's mother. Gelang tersebut menjadi milik ibunya Arga. Nah, apakah tadi ada statement bahwa pedagang itu memberikan kepada ibunya? Nah, itu kan tidak ada ya. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, sehingga untuk pertanyaan nomor 3 ini jawabannya ada 2 ya. Nah, yaitu statement yang kedua dan juga keempat. Oke? Nah, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, pertanyaan nomor 4, which actions reflect Arga's honesty? Nah, there is more than one correct answer. Wow, ini sama kayak tadi ya. Jadi ada lagi lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, terkait tindakannya atau kejujurannya Arga. Yang mana sih di sini antara statement tersebut yang menunjukkan tadi kejujurannya dari Arga. Nah, apakah statement yang pertama, returning the bracelet to its owner? Jadi mengembalikan kembali gelang kepada pemiliknya. Nah, iya ya, tadi pernyataannya teksnya memang tentang hal itu. Jadi Arga mengembalikan kembali. Walaupun sempat terpikirkan olehnya ya bahwa dia ingin menjualnya, nah tapi dia tidak melakukannya. Dia justru mencari siapa pemiliknya. Nah, terus statement yang kedua, selling firewood every day. Nah, gimana nih menjual kayu bakar setiap hari. Nah, apakah itu tindakan kejujuran yang dilakukan Arga? Gimana tuh? Atau opsi C, accepting the large reward, menerima penghargaan yang besar. Nah, gimana tuh? Atau opsi selanjutnya, becoming successful later, menjadi sukses kemudian. Jadi dia menjadi sukses kemudian hari. Ataupun opsi error, living near the forest, tinggal di dekat hutan. Nah, karena pertanyaannya adalah kejujurannya Arga ya, di sini kita mau melihat kejujurannya Arga, maka untuk opsi statement yang kedua tadi menjual firewood every day ini kurang tepat ya. Nah, terus kalau yang statement yang ketiga itu menerima penghargaan yang besar, ini gimana nih? Saya rasa masih kurang tepat juga ya. Penghargaannya kan masih kurang tepat di sini statementnya penghargaan yang mana nih? Apakah yang uang tadi atau yang job permanen gitu. Nah, terus kalau statement selanjutnya becoming successful later ini bisa ya. Jadi menjadi sukses kemudian hari. Nah, karena akan kejujurannya, nah dia menjadi sukses kemudian hari gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah living near
near the forest, ya, atau tinggal dekat forest. Statementnya sih udah betul ya, tapi ini tidak menunjukkan juga tentang kejujurannya dari Arga itu sendiri, ya. Nah, jadi saya rasa untuk pertanyaan nomor 4 itu adalah opsi 1 dan juga keempat. Oke, nah, so any questions so far everyone? Oke, dan saya rasa sekian ya untuk latihan soal kali ini. Semoga apa yang Miss sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, nah thank you so much for your nice attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.